Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Karjal dari Lembaga Konservasi 21. Kali ini saya mau ngebahas tentang plastik dan laut kita. Jadi sebenarnya laut kita hari ini lebih banyak didominasi sampah-sampah, terutama sampah-sampah plastik. Ini sebenarnya semakin hari semakin bertumpuk, jadi plastik itu cuma ngambang aja dan sampah lain di laut ketika tiup angin akan pindah ke suatu tempat dan ke tempat lain. Kadang-kadang masyarakat nggak sadar. Pertama, ini himbauan. Pertama adalah kepada para nelayan, kemudian pelaku wisata, dan juga kalau di kita ya di Bandar Lampung itu ada namanya guide atau pengantar perahu pengantar wisata dan mereka yang beraktivitas di laut. Kadang cenderung ketika saya lihat ada banyak di perahu-perahu di kapal wisata itu sama sekali tidak ada tempat untuk buang sampah, sehingga habis makan buang ke laut, seolah-olah laut itu adalah tempat sampah besar dan lebih banyak sampah itu dominasinya yang berbahaya adalah plastik. Bayangkan saja plastik itu kalau terurai di tanah itu, kalau kantong plastik kayak kresek itu sekitar 10 sampai 20 tahun baru terurai. Kemudian kalau plastik yang agak besar seperti plastik kemasan lainnya itu 50 sampai 100 tahun. Nah, kalau botol plastik itu sampai 450 tahun. Bayangkan ketika orang ngebuang sampah ke laut plastik ataupun botol plastik, orangnya meninggal, barang itu masih ada di dunia ini. Apalagi hal-hal seperti aluminium itu sekitar 80 sampai 100 tahun. Baterai itu yang berbahaya juga sampai 100 tahun. Bahkan kaca sampai 1 juta tahun. Dan ada yang nggak bisa terurai, styrofoam. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sama sekali hari ini belum jadi perhatian masyarakat, terutama mungkin kalau pemerintah banyak kampanye walaupun belum optimal. Jadi saya mau menceritakan bahwa laut kita sudah kotor. Suatu saat saya pernah berenang snorkeling gitu ya, sampai saya melihat terumbu karang, di atasnya ada kasur, ada bahkan ketutup karung kan gitu. Nah, ini kan menurut saya sesuatu yang miris dan itu nggak pernah habis. Plastik itu ketika di laut, lambat laut akan hancur, terurai, tapi tidak habis. Terurai itu menjadi namanya mikroplastik. Bayangkan itu akan dimakan ikan, sehingga kemudian kita mengkonsumsi itu. Jadi ikan-ikan menjadi tidak lagi sehat buat kita. Dan harapannya semua pihak tidak lagi muat. Nah, kemudian bagaimana untuk pemerintah? Pemerintah harusnya pertama untuk wilayah-wilayah di sekitar pantai itu benar-benar sanitasinya tidak lagi membuang ke laut. Terus kampung-kampung yang berada di sekitar sungai yang muaranya ke laut itu benar-benar pengelolaan limbah sampahnya benar-benar tidak lagi ke sungai sehingga masuk ke laut. Sehingga plastik itu benar-benar mengembara aja di tengah laut. Nah, itu karena apa? Kalau ini selalu dibiarkan dan kita bisa melihat penurunan tangkapan ikan di sekitar pantai ikan pasti selalu menurun. Karena apa? Plastik ini akan selalu mengembara di laut. Apabila ini tidak ditangani dan kita semua tidak peduli dengan itu, suatu saat akan lebih banyak plastik di laut daripada ikannya. Itu. Jadi peduli lingkungan itu bukan hanya kata manis mulut buaya.